seminggu lebih setelah tabela. Harinya lupa berapa ya. Macam mana tabela? Ini kita nargetkan bahwasanya menanam dengan tabela itu di tada hujan memungkinkan. Terus nanti yang kedua baru kita menargetkan pencapaian hasil akhir. Kalau ini kita fokus ke tabela bisa dinanam model tabela. Nanti setelah itu kan masalah hasil kembali kepada perawatannya setelah tumbuh. Sama mungkin kalau ini kemarin nih macak-macak airnya. Nah nanti berikutnya mungkin kita tabela tuh tabela yang full air, yang ketinggian 20 cm atau apa. Kalau lebih sih mungkin agak susah lah ya, nggak tahu kan. Yang penting karena rata-rata lahan di tempat kita nih kan ada yang kadang tuh 20 cm tuh airnya gitu. Nah di lahan-lahan yang seperti itu kita coba kan tabela ke depannya. Kemarin tabela awal tuh kita tabela hakika. Banyak faktor sih kegagalannya. Ini nih tabela hakika nih kemarin. Nah, yang di sana tuh 1 hektar lebih tuh gagal lah dikatakan. Karena banyak faktor. Lahan, hama. Lahan maksudnya lahan tuh belum, kan ini kan kemarin kan hutan. Maksudnya sawah yang udah lama enggak dipakai. 4 tahun 5 tahun jadi kita buka baru lagi merintis awal. Olah lahannya tuh baru sekali traktor langsung kita tabela hakika. Terus cuaca juga kemarin tuh kayaknya kurang cocok lah untuk kita melakukan tabela hakika tuh. Nah sementara yang ini kita terapkan tabela paralon. Jadi mungkin memang lebih menjamin keberhasilan tabela itu di yang paralon. Karena apa? Pola tanam bisa kita bentuk dengan pola tanam kita pakai 21 begini, mungkin bisa sedikit menekan serangan hama. Karena jalur-jalur itu kan ada yang lapang, jadi cahaya matahari itu diharapkan bisa merata ke seluruh tanaman. Kalau yang hakika ini nih, yang tabela hakika nih dari ini udah tadi situ tuh ada yang udah tumbuh, yang udah ada keluar malai. Tapi hama di tengah tuh sarang, kupu-kupu, tikus. Mungkin kalau memang kita terapkan ini jarwo tabela, kalau pakai paralon bisa kita polakan ini. Bahkan kalau mau kita tabela jajar legowo sekalian konsep Haston mau dimasukkan pun bisa. Tinggal lubang-lubang di
di paralon itu diperbesar, jadi satu lubang tanam itu atau satu luasan lahan kita bisa maksimalkan penggunaan bibit yang banyak. Nah, tabela memang sih bibit digunakan awal tuh memang banyak, tapi tidak sebanding dengan misalnya kita nyemai walaupun sedikit, tapi pekerjaan nyiapkan tempat semai, menyemai, habis itu nyabutnya, udah itu masukkan cabutan ke lahan, udah itu tanam, upah tanam, itu akan sangat jauh bisa menghemat kalau kita misalkan beli bibit untuk 1 hektar, misalkan katakanlah 100 kilo sampai 120 kilo. Nah, dikalikan harga benih, itu masih jauh lebih murah dibanding kalau kita nyemai. Pengerjaannya pun 1 hektar kalau pakai itu paralon. Tuh alatnya tuh masih saya simpan di itu. Nih. Pakai paralon 1 hektar paling 2 jam, 3 jam lah kalau baru-baru, 1 hari lah kalau baru-baru katakan. Nah, itu udah tertanam. Mungkin yang ngerjaannya kalau 1 hari sendiri itu satu orangnya cukup. Nah, berapa itu? Katakanlah ngupah orang 1 hari kalau tabela 300 sampai 500 ribu. 1 orang cukup, atau dia berdua borongannya 500 ribu pakai paralon. Itu kan jauh lebih menghemat. Terus kalau ada prinsip hastonnya, benih yang kita tanam itu kan otomatis yang kita harap itu tanaman indukan. Nah, mungkin hasilnya itu secara teori gitu kan bisa lebih tinggi. Mudah-mudahan itu. Nah, ini yang tepi-tepi ini di bantai tikus. Yang tepi ini memang rentan. Itu kan kebun kelapa. Nah, sana itu hutan. Nah, tantangan itu memang. Tapi kalau ada lahan sawah yang memang sawah hamparan luas, kayak tidak usah ragu lah menggunakan sistem tabela.